Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kita pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas surah kedua Al-Baqarah ayat 8. Di mana di ayat 8 ini kita sudah masuk manusia kelompok yang ketiga atau disebut dengan kelompok munafikun. Di ayat 8 ini itu ciri yang pertama bahwa orang-orang munafik itu mereka mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Namun perkataan mereka itu terbantah karena Allah tahu apa sebenarnya sifat dari orang munafik itu, bahwa perkataan mereka berbeda dengan ucapannya. Maka ayat 8 itu ditutup dengan wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu tidaklah beriman, kata Allah. Dan untuk ciri orang munafik di ayat yang ke-9, kata Allah di dalam ayat ini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak menyadari itu. Maka di dalam ayat ini orang munafik itu memiliki sifat adalah suka menipu atau khada' namanya, menyembunyikan sesuatu. Tafsiran ayat ini bisa kita temukan di dalam surah keempat ayat 142
Kata Allah di dalam ayat itu, yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yukhadi'u itu atau yukhadi'un dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Ini menunjukkan bahwa perbuatan menipunya orang munafik itu terjadi dahulu, sekarang, dan bahkan sampai masa akan datang. Bahkan bentuk cara mereka menipu itu pun banyak. Sehingga salah satu sifat yang ada dalam diri mereka itu pendusta, suka membuat skenario seolah-olah kejadian tidak ada, tapi sebenarnya ada untuk mengelabui manusia, dan bahkan mereka berani mengelabui Allah. Padahal Allah tahu rencana mereka itu. Dan ini sudah terjadi dari dahulu. Bagaimana yang dilakukan oleh Ubay bin Salul, salah seorang tokoh munafik yang paling terkenal itu, ketika dia menyatakan Islamnya kepada Nabi, itu sebatas hanya pura-pura. Apa sebab? Karena yang beliau harapkan itu adalah sebagaimana kisahnya dari awal, di saat kota Madinah itu tidak memiliki atau mempunyai pemimpin, beliau adalah calon kuat untuk memimpin kota Madinah. Tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ternyata orang Madinah lebih memilih Nabi sebagai pemimpin, sehingga orang Madinah pun semakin hari semakin banyak masuk ke dalam agama Islam. Padahal dulunya beliau punya pengikut, dan sampai-sampai ketika Nabi di Madinah itu pengikut-pengikutnya pun masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad. Dah melihat kekuatannya semakin hari semakin berkurang. Dari segi pengikut pun dia sudah tidak punya lagi. Ubay bin Salul tidak ada punya pilihan lain kecuali beliau berpura-pura masuk Islam. Dan dia bersyahadat. Dia bersyahadat kepada Nabi. Bahkan dalam sejarahnya beliau solat di belakang Nabi. Tetapi kehadirannya di situ adalah yukhadi'u, penipuan. Artinya ada rencana besar yang akan dia lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali ketika dekat Nabi dia bermuka manis, seakan-akan dia adalah seorang Islam yang taat kepada Nabi. Tapi pada dasarnya hati dia adalah sebenarnya melakukan suatu penipuan. Itu terjadi dahulu Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat hari ini, ternyata sikap seperti ini sampai hari ini kalau kita lihat dan kita tonton, memang tidak akan habis-habisnya orang-orang melakukan apakah kasus penipuan dari skala kecil sampai skala besar, bahkan sebuah kasus pembunuhan pun bisa ditipu dayakan.
Mereka memang memiliki sifat seperti itu. Kenapa? Karena orang munafik ini dari golongan orang-orang kafir pun mereka ada. Dari golongan Islam pun mereka ada. Nah, karena itu Bapak Ibu, kata Allah, yukhadi'un. Mereka melakukan penipuan kepada Allah, walladzina amanu, dan terhadap orang-orang beriman. Tapi mereka lupa bahwa mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat orang munafik ini setiap saat, setiap waktu, mari kita saling berhati-hati. Karena ada orang berbeda dengan ucapan dan isi hatinya. Kalau seseorang itu sudah berbeda apa yang dia katakan, apa yang ada dalam hatinya, nah itu yang disebut dengan khada', sebuah penipuan. Dan penipuan semacam ini dari dulu ada, sekarang ada, dan bahkan sampai dunia kiamat pun akan terus ada. Begitulah orang munafik ini. Karena mereka adalah tujuannya hanya melakukan sebuah tipu daya. Padahal tipu daya itu bagian dari sifat-sifat syaitan. Bapak Ibu, kalau kita baca nanti di ayat berikutnya, perumpamaan orang munafik itu adalah sama dengan syaitan. Makanya Allah mengatakan, wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi orang munafik itu identik dengan syaitan, itu suka melakukan tipu daya. Kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Syaitan-syaitan. Jadi apabila mereka bertemu dengan kelompok-kelompoknya, mereka sama mereka, itu dalam bahasa Al-Qur'annya syayatinihim, syaitan-syaitannya, maka mereka pun sama seperti kelompoknya itu. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, maka mereka pun masuk pula dalam kelompok orang beriman. Padahal di dalam hatinya adalah sebuah khada', melakukan penipuan-penipuan. Orang-orang yang menipu itu Bapak Ibu, betapa banyak ayat Al-Quran memberikan isyarat. Wailul lil mukadzibin. Maka celakalah para pendusta, para pembohong, para penipu. Wail itu sama-sama kita lihat di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Well itu sebuah tempat, lubang. Jadi Bapak Ibu, neraka itu kan jurang. Karena kata Nabi, bila dijatuhkan batu hari ini, maka 70 tahun baru sampai di dasar neraka. Berarti neraka itu jurang, jurang yang sangat dalam. Nah, di dalam jurang itu ada lubang. Lubang-lubang itu well namanya. Tempat yang paling celaka. Makanya di surat keempat ayat 140 Allah memberikan isyarat bahwa innallaha jami'ul munafikin wal kafirin. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik wal kafirin dan orang-orang kafir fi jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam bersamaan. Jadi satu kelompok. Nama tempatnya itu well. Jamaah dimuliakan Allah, dalam ayat tadi kalimat munafiknya lebih didahulukan daripada kalimat kafirnya. Sebuah kaedah di dalam Al-Quran Bapak Ibu, apabila suatu kalimat didahulukan dari kalimat sesudahnya, berarti kalimat sebelumnya itu lebih utama dari kalimat sesudahnya. Kenapa Allah mendahulukan kalimat munafiknya daripada kafirinnya? Di sini memberikan isyarat, sesungguhnya Allah
mendahulukan memasukkan orang munafik ke dalam neraka jahanam bila dibandingkan dengan orang-orang kafir. Para dahsyatnya itu Bapak Ibu. Lebih dahulu orang munafik ini masuk neraka jahanam daripada orang kafir. Orang kafir jelas mereka juga memang penghuni neraka. Tapi lebih dulu orang munafik ini. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kalimat yang Allah pakai, innallaha jami'ul munafikin wal kafirin. Munafiknya lebih didahulukan kalimatnya daripada kafirnya. Kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan orang munafik jauh lebih dulu masuk neraka daripada orang kafir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga nanti bisa kita temukan di dalam Quran surah 47, surah Muhammad ayat 27. Ini gambaran bagaimana akhir kehidupan orang munafik itu saat sakaratul maut. Kata Allah di dalam ayat ini, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarhum. Bagaimana engkau mengetahui, kata Allah, bahwa orang-orang munafik itu ketika kematiannya, saat sakaratul mautnya, malaikat itu yadribuna wujuhahum. Malaikat itu datang dengan memukul-mukul wajahnya. Wa adbarahum, dan menghantam bagian punggungnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, betapa berat ancaman terhadap orang-orang munafik ini. Dari segi tempatnya di dalam neraka, mereka di dalam neraka jahanam, malah lebih dulu mereka masuk neraka daripada orang kafir. Dari segi kematiannya, datang malaikat pencabut nyawa itu dengan memukul-mukul wajahnya dan menghantam punggungnya. Betapa sakitnya kematian seperti ini. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin terhadap sifat-sifat kemunafikan ini. Di ayat 9 itu Allah isyaratkan, yukhadi'unallah, mereka suka menipu Allah. Dan bahkan wallazina amanu, mereka menipu orang-orang beriman. Padahal kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah kecuali mereka melakukan penipuan hanya untuk mereka diri sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya hal itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati kita, baik terhadap teman yang memiliki sifat suka tipu menipu, suka memberikan suatu kebohongan, kedustaan. Itu adalah bagian dari tanda-tanda orang munafik. Allah saja mereka tipu, apalagi kita sebagai manusia. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.